Nama saya Kristan dengan NPM 2031098. Perkenalkan, nama saya Fendrian dengan NPM 2031033. Perkenalkan, nama saya Eksan Jaya dengan NPM 2031027. Halo, nama saya Jesslyn, NPM 2031007. Perkenalkan, nama saya Novita Putri dengan NPM 2031058. Audit Sistem Informasi pada Pembukuan PT JBT Industri Indonesia dengan anggota kelompok Kristan, Fendrian, Erik Sanjaya, Jesslyn, Novita Putri, dan dosen pengampu Zulkarnain Eskom MMSI. Pendahuluan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, berbagai perusahaan pun mulai untuk menggunakan teknologi dalam menjalankan proses bisnis. Kemunculan teknologi tersebut telah memudahkan berbagai aspek dalam perusahaan seperti komunikasi, penggunaan sistem manajemen karyawan, dan lain sebagainya. Dengan kemunculan teknologi, maka juga muncul bidang pekerjaan baru, yaitu audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk mengetahui reliabilitas dan suatu sistem pada penelitian ini. Akan dilakukan audit kepada pembukuan PT JBT Industri Indonesia. PT JBT Industri Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa manufaktur dengan spesialis produk mental stamping. Perusahaan ini berada di kawasan Industrial Tunas 2 Tipe 9J, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Perusahaan tersebut berdiri di tahun 2021 dan merupakan perusahaan yang relatif baru. Oleh karena itu, sistem komputerisasi yang dimilikinya masih sangat sederhana. Komputer digunakan oleh PT JBT Industri Indonesia untuk penginputan data dan pembukuan. Untuk mengetahui keamanan dan reliabilitas dari sistem komputer PT JBT Industri Indonesia, maka perlu dilakukan audit sistem informasi. Sistem dalam perusahaan dikatakan baik dan layak apabila sudah memenuhi standar dan adanya tata kelola yang baik yang dilihat dari keefektifan penggunaannya dan dilihat dari kepuasan penggunaannya. Untuk mencapai standar dan keefektifan sistem, diperlukan penilaian dari sistem yang telah diimplementasi untuk mengetahui kepuasan pengguna. Audit yang dilaksanakan kepada PT JBT Industri Indonesia dilakukan dengan menggunakan audit around the computer. Metode pengumpulan datanya adalah dengan mewawancarai karyawan untuk mendapatkan penjelasan proses pembukuan perusahaan sebagai sumber dan mengobservasi input dan output sistem. Oleh karena itu, audit yang digunakan adalah menggunakan metode audit around the computer. Metode ini digunakan karena sistem komputerisasi PT yang masih sederhana. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Landasan teori. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi bahan bukti audit untuk mengetahui apakah sistem informasi yang berbasis komputer dapat melindungi aset perusahaan, menjaga integritas data, dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristan. Landasan teori. Metode audit. Audit through the computer. Audit through the computer adalah audit untuk mengetes sebuah sistem informasi dalam proses atau otomasi, logika pemrograman, audit rutin, dan pengendalian program. Pendekatan audit ini menganggap bahwa apabila program memproses dalam sebuah sistem informasi telah dibangun dengan baik dan telah ada audit rutin dan pengecekan pemrograman yang cukup, maka adanya kesalahan terdeteksi. Jika program berjalan dengan baik, maka semestinya output yang dihasilkan juga baik. Kedua, audit around the computer. Audit around the computer adalah pendekatan audit di mana auditor mengetes sebuah informasi yang dihasilkan oleh komputer, dimulai dengan menghitung hasil dari sebuah transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian, kalkulasi tersebut dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh sistem. Apabila ternyata valid dan akurat, diasumsikan bahwa pengendalian sistem telah efektif dan sistem telah beroperasi dengan baik.
Audit ini digunakan ketika proses yang terotomasi dalam sistem cukup sederhana. Kelemahan dari audit ini adalah audit around the computer tidak mengetes apakah logika program dalam sebuah sistem sudah benar. Selain itu, jenis pendekatan otomatis ini tidak menguji bagaimana pengendalian yang terotomasi menangani input yang error. Oleh karena itu, dalam lingkungan IT yang kompleks, pendekatan ini tidak mampu untuk mendeteksi banyak error. Dan yang terakhir, audit with the computer. Audit jenis ini sering disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Jika pendekatan audit yang lain adalah audit terhadap sistem informasinya, pendekatan audit with the computer adalah penggunaan komputer untuk membantu pelaksanaan audit. Singkatnya, ketika kita melakukan audit menggunakan Microsoft Excel, itulah audit with the computer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fendrian. Saya akan menjelaskan mengenai metode audit. Metode audit yang digunakan adalah dengan metode audit around the computer. Metode ini difokuskan kepada pengendalian input dan output. Alasan menggunakan metode ini yaitu karena sistem komputerisasi pada PT JPT Industri Indonesia masih sederhana. Di metode audit around the computer terdapat 5 pengendalian, yaitu pengendalian keamanan, yaitu memastikan bahwa aset sistem informasi pada PT tersebut aman dari ancaman seperti bencana alam, virus, ransomware, dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian batasan, memastikan bahwa sistem tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Kemudian pengendalian input, memastikan bahwa input yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar dan valid. Kemudian pengendalian proses, memastikan bahwa ketika sistem sedang berjalan, maka tidak ada error dan berjalan dengan lancar. Kemudian di pengendalian output, memastikan bahwa output yang dikeluarkan oleh sistem adalah benar dan akurat. Oke, selanjutnya yang kedua ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini dia bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan metode wawancara dan juga observasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, observasi dilakukan dengan mengamati input dan output yang dilakukan oleh pengguna dan juga dihasilkan oleh sistem. Jadi data yang didapat nantinya akan sangat berguna dalam membantu auditor melakukan analisa sebuah organisasi ataupun perusahaan yang diaudit. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maafnya dan terima kasih.